Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih atas respon Anda terhadap konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan jawaban. Nah, pada edisi kali ini saya masih tertarik untuk mengulas tentang Habib Thaha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya, leluhur dari Abah Maulana Habib Lutfi, seperti yang telah saya ulas edisi yang lalu. Kalau pada saat itu saya mencoba mencari pendekatan-pendekatan sesuai data, untuk kali ini coba kita lihat dari sisi interval waktu sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan, baik itu di situs-situs berita online yang berupa kutipan langsung atau yang sifatnya interpretatif ya. Nah, seperti yang kami ulas pada edisi yang lalu dengan mengutip dari sumber laduni.id dan beberapa sumber yang lain, bahwa ketika Habib Thaha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya pulang dari Tanah Suci, mampir ke Malaka, dan pada saat itu di Malaka sedang terjadi serangan oleh Portugis. Sebagaimana umum kita ketahui, kedatangan Portugis ke sana itu diawali pada tahun 1509, melakukan kontak dagang tentunya. Namun pedagang Muslim India yang sudah berada di sana dan mengetahui bagaimana tindakan Portugis atas negaranya, menyampaikan kepada Sultan Mahmud Shah, Sultan Malaka pada saat itu, bahwa bahaya ini Portugis. Maka kemudian dilakukan tindakan pengusiran lah kasarnya oleh kerajaan Malaka terhadap Portugis, dan dapat dipukul mundur tuh Portugis. Namun pada tahun 1511 Portugis menghimpun kekuatan dan berhasil mengalahkan Kesultanan Malaka. Bahkan sang sultan meninggalkan istana pergi ke Pulau Bintan. 1511. Nah, kira-kira Habib Thaha bin Yahya pada masa kapan? Apakah kita ambil pada masa ini atau sebelumnya 1509, 1510 atau setelahnya? Karena Sultan Mahmud Shah ini kemudian juga meminta bantuan baik dari kerajaan yang berada di Jawa, yakni Kerajaan Demak, juga dari Samudra Pasai. Yang dari Demak sebagaimana umum kita ketahui itu terjadi pada masa Adipati Yunus, yakni serangan dari pasukan Demak ini dilaksanakan pada 1513 ya. Namun mengalami kegagalan. Kemudian dilanjutkan serangan ulang pada 1521 tapi tetap mengalami kegagalan. Nah, kira-kira tahun keberapa Thaha bin Yahya ini membantu Sultan Mahmud Shah di dalam mengusir penjajah Portugis, yang di dalam kisah seperti yang disampaikan kemarin, hanya dengan karomahnya bisa membubungkan air laut setinggi pohon kelapa, kemudian kapalnya pecah berantakan, namun ABK penumpang kapal hanya pingsan. Namun di sini saya hanya mencari titiknya kira-kira pada tahun berapa. Kalau kita ambil tahun 1511 ya. 1511. Nah, nanti ini kita komparasi kepada peristiwa berikutnya. Nah, peristiwa berikutnya kita ambil dari keterangan Abah Lutfi ketika memulai atau peletakan batu pertama pembangunan cungkup makam Habib Thaha di Semarang, yang dihadiri pula oleh Wali Kota Semarang Pak Hendi. Dan peristiwa ini juga dimuat dalam situs berita resmi Pemkot Semarang. Di situ antara lain Abah Lutfi menyampaikan bahwa Habib Thaha ini adalah ayah dari Habib Hasan yang disebut KRT Sumadiningrat, dan Habib Hasan merupakan mantu dari Habib kedua. Sementara sang ayah Habib Thaha bin Yahya adalah menantu dari Habib I. Nah, dari sini kita coba perbandingkan angka-angka tahun. Serangan di Malaka, anggaplah kita mengambil masa bergolaknya, yakni 1511.
Habib Thaha bin Yahya sudah melakukan perjuangan di sana. Sementara dari sejarah yang kita ketahui, Sultan HB1 itu lahir pada tahun 1717. Berarti ketika Habib Thaha sudah melakukan perjuangan untuk mengusir penjajah Portugis, HB1 belum lahir. Nah, kalau dikatakan beliau menantu dari HB1, kira-kira pada masa kapan? Ini juga kan belum ada penjelasan. Kalaulah kita mengambil umpamanya setelah HB1 menjadi sultan, sudah mendirikan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau secara umum ditulis mulai jadi raja itu pada tahun 755. Anggaplah pada tahun ini, yakni pada tahun pengangkatan Sultan HB1 ini menjadi Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, pernikahan antara Habib Thaha bin Yahya dengan putri sang Sultan terjadi. Maka kalau saya mengambil pautan tahun dari masa peperangan di Malaka 1511 menuju ke tahun 1755, dengan demikian 1755 dikurangi 1511 sama dengan 244 tahun. Ini kita ukur dari peperangan atau perjuangan Habib Thaha di Malaka. Saya belum melihat dari tahun berapa beliau lahir. Dari beliau berjuang lah. Itu 1511, katakanlah demikian. Andai pun ke belakang tahun berapa, kan harus dilihat gitu kan. Kemudian karena kalimatnya kan diminta oleh Sultan, maka sampai batas kapan Sultan Mahmud Shah satu wafat. Kalau pada kurun waktu itu 1511 sampai HB1 menjadi raja 1755, maka terpaut waktu dari 1511 menuju 1755 sekitar 244 tahun. Dan di usia yang sudah sepuh, teramat sepuh ya, 244 tahun, menikah dengan putri HB1. Dan bukan hanya lebih tua dari istrinya, tapi juga lebih tua dari HB1. HB1 sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau lahir 1717 Masehi. Nah, kira-kira dari sini bagaimana menurut Anda? Ini mohon maaf sekali, ngapunten ya saudara-saudaraku sekalian. Bukan merendahkan atau apa, kita mencoba membuka ruang-ruang pikir kita dari informasi yang kita lihat, yang kita simak gitu. Ini terutama juga kepada para pemerintah daerah ya, bukan hanya di Semarang atau Jawa Tengah, di DKI juga sama kan, Jawa Timur kemungkinan juga sama. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan interval waktu ini yang kurang diperhatikan. Kira-kira dengan peristiwa seperti ini bagaimana? Nah, sekali lagi, ini bukan bermaksud merendahkan dan juga bukan berarti saya mengatakan peristiwa itu bohong. Tidak, saya hanya mengajak kita untuk berpikir secara objektif, melihat dari berbagai sisi. Kalau kemarin dari sisi pendekatan data-data tidak masuk, sekarang dari sisi interval waktu ternyata pautannya sangat jauh, ratusan tahun. Demikian, mari kita sama-sama berpikir jernih, sehat, lugas, dan enjoy. Jangan saling merendahkan, tetapi saling mengingatkan. Demikian, saudaraku semua, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.